taring ya dari hewan-hewan buas, maka haram hukumnya dimaafkan. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Allah wabarakatuh. Syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Dan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jemaah sekalian yang rahmati Allah, para pemirsa Roja dan juga pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, semoga Allah menjaga kita, memberikan rahmatnya dan ampunannya kepada kita semua. Sebagaimana kita ketahui bahwa para ulama, orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menolong agama ini, membela sunnah, mereka berusaha untuk menjelaskan kepada umat agar hak-haknya Allah berupa tauhid ya tidak sampai tercemar, dirusak. Jangankan sampai dirusak, dengan noda sedikit pun mereka berusaha untuk menjelaskannya. Di antaranya yang akan kita bahas yaitu terkait dengan Abu Jandal ya radhiyallahu taala anhu yang disebut-sebut membangun masjid di atas kuburan seorang sahabat yaitu Abu Basir ya radhiyallahu taala anhu di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kisah ini dibawakan oleh Ibnu Abdul Bar ya, ketika menjelaskan tentang biografinya Abu Basir dalam kitabnya Al-Isti'ab ya, dengan mursal, secara mursal yang berhenti kepada Ibnu Syihab Az-Zuhri. Disebutkan oleh Ibnu Syalbani rahimahullah ta'ala bahwa beliau mengatakan ya Ibnu Ishaq meriwayatkan ya, dari Ma'mar dari Ibnu Syihab, sementara Abdul Razzaq dari Ma'mar dari Ibnu Syihab berhenti kepada Muhammad Ibnu Syihab Az-Zuhri. Beliau seorang tabi'in ya kecil. Nah, dari kisah ini merupakan kisah yang masyhur sebenarnya, berada dalam Sahih Bukhari terkait dengan perjanjian Hudaybiyah ya. Ketika perjanjian Al-Hudaybiyah yang terjadi di Mekah, tepatnya di Hudaybiyah, di mana di antara perjanjian itu adalah Nabi menulis Bismillahirrahmanirrahim, mereka tidak mau, ya Nabi ngalah. Nabi menulis Muhammad Rasulullah, mereka tidak mau, Nabi ngalah. Termasuk perjanjian tersebut, kalau ada orang Islam ya yang datang kepada orang musyrik, tertangkap tidak boleh dikembalikan. Ya. Tapi kalau ada orang Quraisy, Islam atau tidak Islam harus dikembalikan. Nah, ketika Nabi ya kembali ke Madinah, maka datang orang Quraisy yang bernama Abu Basir, dan dia sudah masuk Islam. Sebagaimana perjanjian Hudaybiyah, kalau ada orang Quraisy datang kepada beliau, maka harus dikembalikan kepada mereka. Oleh karena itu,
orang-orang Quraisy mengutus 2 orang, ya, dan mengatakan kepada Rasulullah SAW bahwa kita punya perjanjian, ya, yang kau telah buat untuk kami agar mengembalikan semua orang yang datang kepadamu, ya, meskipun dia seorang Muslim. Maka Nabi SAW mengembalikan siapa? Mengembalikan Abu Basir radhiyallahu ta'ala anhu kepada 2 utusan Quraisy ini. Ya. Lalu keluarlah, dibawa pergi oleh 2 orang Quraisy ini, yaitu Abu Basir, sampai di Dzul Hulaifah, ya, di Madinah, Dzul Hulaifah. Ya. Nah, di situ mereka berhenti, lalu mereka makan korma yang dibawa oleh mereka. Abu Basir, sahabat Nabi yang sudah masuk Islam ini, yaitu orang Quraisy, ya, yang datang dari Mekah ke Madinah berjumpa Nabi, ya, dikembalikan kepada 2 orang Quraisy. Setelah sampai di Dzul Hulaifah makan korma, lalu berkatalah Abu Basir kepada seorang dari 2 orang Quraisy tadi, ya, dengan mengatakan, demi Allah, aku lihat pedangmu bagus banget, bagus sekali wahai fulan. Kemudian mengatakan, ya betul, ini benar demi Allah bagus. Aku sudah mencoba dan mencobanya. Lalu Abu Basir mengatakan, coba tunjukkan sama saya ingin lihat. Dikasihkan. Nah, disitulah, ya, di saat itu ditebaslah salah seorang dari Quraisy tersebut, ya. Nah, yang lain lari kabur ke Madinah, masuk masjid, dan Nabi melihat orang tersebut. Ketika beliau melihat orang itu, ini orang ini kok ketakutan, ada apa? Setelah sampai kepada Nabi, dia mengatakan, temanku telah dibunuh oleh siapa? Abu Basir, dan saya juga akan dibunuh. Lalu Abu Basir datang kepada Rasulullah SAW dan mengatakan, demi Allah, Allah telah menunaikan, ya, yaitu tanggunganmu ya Rasul. Engkau telah mengembalikan aku pada mereka dan Allah telah menyelamatkan aku dari mereka. Maka Nabi setengah marah mengatakan, wailu ummi ya Mas'ari harbin laukana ma'ahu ahadun. Ya, artinya beliau mencela kepada Abu Basir karena memang perjanjiannya begitu, ya. Nah, ketika Abu Basir mendengar dia mau dikembalikan kepada mereka, maka dia keluar sampai pada tempat namanya Saiful Bahar, ya. Di situ. Nah, disitulah dia meninggal. Kemudian Abu Jandal, Ummu Suhail bin Amr berjumpa di situ dengan Abu Basir. Nah, sampai di sini riwayat tersebut sahih, ya. Nah, dalam pengertian matannya berada di Sahih Bukhari. Nah, namun riwayat Ibnu Syihab oleh Syalbani, ya, beliau mengatakan yang dibawa oleh Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Al-Isti'ab itu secara mursal karena berhenti kepada seorang tabi'in, yaitu Muhammad Ibnu Syihab Az-Zuhri, ya. Sementara kalau dari sanad Imam Bukhari, ya, bersambung tentu saja, ya. Abdul Razzaq akhbarana Ma'mar qala akhbarani Az-Zuhri qala akhbarani Urwah bin Zubair anil Miswar bin Makhramah wa Marwan, ya, tersambung sampai pada sahabat, sampai pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara yang dibawa oleh Ibnu Abdul Bar, ya, dalam Al-Isti'ab dan juga oleh yang lainnya, ya, dan juga diantaranya Al-Ittifa, ya. Kemudian juga Tarikh Islam Ad-Dhahabi, Fathul Bari, Ibnu Hajar, ya, yang diuraikan Al-Bahaqi dalam Dalailun Nubuwah. Di situ termasuk juga Ibnu Abdul Bar disebutlah wa dzakara Musa bin Uqbah hadzal khabar fi Abi Basir bi atami al-fat wa akmalah siyaqatan, ya, menyebut riwayat Musa bin Uqbah terhadap khabar atau kisah ini tentang Abi Basir, ya, di mana
lengkapnya ada tulisan, ada lafadz wa kataba Rasulullah SAW ila Abi Jandal wa Abi Basir, ya, liyaqdima alaih wa man ma'ahuma minal muslimin faqadima kitabu Rasulillah SAW ala Abi Jandal wa Abu Basir yamutu famata wa kitabu Rasulullah SAW biyadihi yaqra'uhu fadafanahu Abu Jandal makanahu wa shalla alaih wa bana ala qabrihi masjida. Ini yang jadi masalah, ya. Riwayat dari Musa bin Uqbah ini ada lafaz bahwa Rasulullah menulis surat kepada Abu Jandal dan Abi Basir agar keduanya dan juga yang bersamanya dari kaum muslimin untuk mendatangi beliau di Madinah. Ya. Maka sampailah tulisan Rasulullah SAW, ya, kepada Abu Jandal. Sementara Abu Basir, beliau meninggal di situ, ya, namanya Saiful Bahar. Sementara kitab atau catatan atau tulisan surat Nabi berada di tangannya Abu Jandal. Beliau baca. Kemudian Abu Jandal menguburkan Abu Basir dan mensolati serta membangun masjid di atas kuburan Abi Basir. Nah, tambahan inilah yang jadi pembahasan penting, pembahasan utama, ya, karena dijadikan oleh sebagian orang, ya, sebagai alasan bolehnya membangun kuburan atau masjid di atas kuburan. Ya, seperti ada kitab Ihyaul Maqbur, ya, min adillati jawazi bina'il masjid alal kubur, ya, itu, ya. Kitab menghidupkan orang yang ada dikuburkan merupakan dalil bolehnya membangun masjid di atas kuburan. Coba sampai menulis kitab tersebut, ya, Abu Maru. Nah, kemudian dibawa kisah ini, kisah Abu Jandal ini yang dibawa oleh Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Al-Isti'ab, dan juga yang lainnya, ya. Kata Syalbani di sini dia menggabung antara riwayat Az-Zuhri, yaitu Muhammad bin Syihab Az-Zuhri, dan riwayatnya Musa bin Uqbah, seakan jadi satu, disambung, ya, dan dihilangkan riwayat Musa, rawinya Musa dihilangkan dan lafadznya dicantumkan, seakan-akan itu dari, ya, Ibnu Syihab Az-Zuhri. Sementara memang marosilnya riwayat mursal Ibnu Syihab Az-Zuhri itu di kalangan ulama hadis tidak diterima, pertama itu, ya. Nah, oleh karena itu para ulama, ya, di antaranya Syalbani membongkar syubhat ini, ya. Saya katakan tadi di dalam Sahih Bukhari, ya, pada nomor 2731 dan 2732, bab 15, kitab syurut, asyurut fil jihad wal musalaha ma'anil harbi wa kitabati syurut. Nah, ini panjang lebar terkait dengan perjanjian Hudaybiyah, ya. Nah, sampai tadi pada lafadz tsumma raja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ilal Madinah. Sini dibawa, ya, kisah tersebut, tsumma raja'a Rasulullah SAW fajahu Abu Basir, sampai akhir, ya, kurang lebih isinya sama, namun di akhir, nah, di akhir, ya, itu dibawakan riwayatnya Musa bin Uqbah, ya, di mana sebagian ulama mengatakan ada semacam tashif atau tujuan tahrif, ya, yang di riwayat itu bana inda qabrihi, ya. Nah, di sini bana ala qabrihi, membangun di sisi dan membangun di atasnya itu memang tidaklah sama, ya, tidaklah sama. Nah, oleh karena itu tinjauan yang atau kritik yang disampaikan oleh para ulama, di antara Syekh Albani rahimahullah taala, yang pertama,
ya bahwa riwayat tersebut tentu saja riwayat yang dibawa oleh Ibnu Abdul Bar dan juga yang lainnya itu porosnya pada riwayatnya Az-Zuhri, ya, yang mursal, kisah mursalah mursal, ya. Dan beliau termasuk tabi'in kecil mendengar dari Anas bin Malik, mengambil hadis dari Anas bin Malik. Atau kalau tidak, kata beliau, mu'dalah, wa illa fahiya mu'dalah, ya, al-qissah mu'dalah, ya. Allahu a'lam, apakah di sini mu'dalnya dari apa? Karena pertama Ibnu Ishaq meriwayatkan Ma'mar dari Ibnu Syihab. Kemudian juga menyebut Abdul Razak dari Ma'mar dari Ibnu Syihab. Ya. Ini, ya. Kemudian disebut mudhal Allahu alam karena di sini juga Syalbani mengatakan dari ya Abdul Razak An-Zuhri, ya. Apakah di sini, ya, karena di sini juga ada dari Abdul Razak, seharusnya ada Ma'mar. Abdul Razak tidak langsung dari Ibnu Syihab Az-Zuhri. Atau mu'dhalnya karena Az-Zuhri terputus, ya, dengan setelahnya, yaitu di dalam Sahih Bukhari, ya, Az-Zuhri dari Urwah bin Zubair. Allahu a'lam bishawab, ya. Di sini beliau mengatakan mursal atau mu'dhal riwayat itu, dan mursal mu'dhal tentu saja riwayat yang dhaif, ya, riwayat yang dhaif. Dan tambahannya, ya, tambahannya adalah wa bana ala qabrihi masjidan, ya. Di sini katakan oleh beliau yang mu'dhal di sini, ya. Dan Ibnu Abdul Bar juga kata beliau, kata Syalbani lagi, kama sarraha bi Ibnu Abdul Bar, ya. Musa bin Uqbah tidak pernah mendengar dari seorang sahabat pun, ya. Nah, di sini. Oleh karena itu, pertama, riwayat ini dhaif, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Yang kedua, ya, bertentangan dengan riwayat yang sahih. Sehingga kata Syalbani, bal hiya indi mungkaroh, ya. Bahkan hadis tersebut bagi saya adalah mungkar. Kisah tersebut mungkaroh, ya. Kenapa? Li'anna al-qissata rawahal Bukhari fi sahihih, yang saya sebutkan tadi, wa Ahmad fi musnadih mausulah, ya, mausulatun min tariq Abdul Razzaq an Ma'mar qala akhbarani Urwah, ya. Dari Zuhri ini, ya, sebenarnya dari Zuhri, ya, kurang di sini. Akhbarani Az-Zuhri qala akhbarani Urwah bin Zubair anil Miswar bin Makhrama wa Marwan biha duna hadhihi ziyadah, ya. Tanpa ada tambahan dalam riwayat Bukhari dan Ahmad, ya, bersambung dari Abdul Razzaq, dari Ma'mar, dari Zuhri, ya, berkata telah memberitahu pada Urwah bin Zubair dari Miswar bin Makhrama dan Marwan, tanpa tambahan, yaitu bana ala qabrihi masjidan. Sehingga dikatakan riwayatnya, riwayat yang dhaif menyelisihi riwayat yang thiqah, ya. Dhaif menyelisihi riwayat yang sahih, maka disebut dengan hadis mungkar, kata beliau, ya, mungkar. Dengan demikian, maka tentu saja dengan sendirinya tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, ya. Kemudian juga pertama beliau menyebut riwayat Imam Bukhari dari Imam Ahmad, ya, dengan mausul, cara mausul tanpa ada tambahan itu. Yang kedua, ya, riwayat dari Ibnu Ishaq, ya, Ibnu Ishaq, ya. Ibnu Ishaq ini adalah Muhammad bin Ishaq, ya.
yaitu Muhammad bin Ishaq bin Yasar Al-Madani, ya. Dan beliau termasuk murid Ibnu Syihab Az-Zuhri. Jadi beliau, kata Syalbani, meriwayatkan Ibnu Ishaq dalam As-Sirah dari Az-Zuhri secara mursal juga, ya. Dalam Mukhtasar Sirah Ibnu Hisam dan disambung oleh Ahmad dari jalan Ibnu Ishaq dari Zuhri dari Urwah, seperti itu, ya. Seperti riwayat Ma'mar, ya, betul. Dan juga walaisa fiha hadhihi ziyadah, dan juga tidak ada tambahannya. Jadi beliau menyebutkan beberapa sumber. Pertama, riwayat Imam Bukhari dalam sahihnya dengan sanad bersambung. Tidak ada tambahan bahwa Abu Jandal membangun masjid di atas kuburan Abu Basir. Yang kedua adalah dari Imam Ahmad. Yang ketiga, Muhammad bin Ishaq dalam kitabnya As-Sirah dari Zuhri secara mursal. Dan juga Ibnu Hisham dalam Mukhtasar Sirah disambung oleh Imam Ahmad, juga tidak ada tambahan itu, ya. Begitu pula riwayat Ibnu Jarir, ya, dalam tarikhnya dari jalan Ma'mar dan Ishaq dari Zuhri tanpa juga ada tambahan. Sehingga apa? Tambahan yang mengatakan riwayat Musa bin Uqbah bahwa Abu Jandal membangun masjid di atas kuburan Abi Basir, itu adalah apa? Mungkar, ya. Karena menyelisihi riwayat-riwayat yang sahih, ya. Allahu a'lam bishawab. Ada yang beliau sebutkan yang mausul, ada yang mursal, semuanya tidak ada tambahan, hanya tambahan tersebut riwayat Musa bin Uqbah, ya. Allahu a'lam bissawab. Nah, dengan demikian ini kan tugas para ulama di dalam mengungkap, ya. Kita hanya bisa membaca dan barangkali mencocokkan, ya. Di antaranya ini saya cocokkan dengan Sahih Bukhari, ya, dengan sanad yang bersambung, ya. Kemudian juga ada termasuk tulisan-tulisan, ya, di mana sumbernya selain al-isti'ab ada dalam Tarikhul Islam Ad-Dhahabi, Fathul Bari Ibnu Hajar, Al-Iktifa, ya, Al-Kilai itu menyebut semua riwayat itu, ya, dari jalan Musa bin Uqbah. Semuanya dari Musa bin Uqbah, ya. Juga Dalail Nubuwah oleh Al-Baihaqi, dan para ulama mereka, ya, hanya menyampaikan, ya. Nah, yang menjadi persoalan lalu dijadikan sebagai bukti, seperti tadi, ya, kitab Ihya'ul Maqbur, ya, min adillati jawazi bina'il masajid alal kubur, ya. Ini para jemaah, ya. Dalam kitab tersebut, ya, Ihya'ul Maqbur min adillati jawaz bina'il masajid alal kubur. Bahkan, ya, kitab ini ternyata kontra dari kitab Tahdirus Sajid Binati Khadir Kubur Masajid. Ada buku, ya, I'lamur Raqi As-Sajid Biti Khadir Kubur Masajid, ya. I'lamur Raqi As-Sajid Biti Kubur, ya, Al-Masajid. Ya, itu syubhat, ya. Itu syubhat. Nah, inilah boleh dibilang antara hak dan batil. Dan biasanya orang-orang yang senang dengan perbuatan bid'ah, lebih-lebih di sini masalah kuburiyun di sini, yaitu mengambil riwayat-riwayat yang lemah, ya, untuk dihadapkan dengan riwayat yang sangat kuat. Coba perhatikan hadis, ya, Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi maradihi alladhi lam yakum minhu
la'anallah al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid qalat laula dzaka ubriza qabruh ghairu annahu khusya an yuttakhadha masjidan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, ketika sakit tidak bisa bangun. Ya. Wa fi riwayah, ya, ketika sakit mau meninggal. Ya. Lamma hadratul wafah, anna Rasulullah SAW lamma hadratul wafah, ja'ala yulqi ala wajhi torfa khamisatin lah. Ketika menjelang wafat beliau, ya, beliau menutup wajahnya dengan kain yang beliau miliki. Maka syafa an wajah, ketika beliau napas tersengal-sengal dibuka. Apa yang beliau ucapkan? Semoga Allah melaknat Yahudi dan Nasoro, menjadikan kuburan Nabi mereka sebagai masjid. Ya. Jadi beliau, ini hadis beliau ini hadis terakhir. Bahkan beliau mau meninggal. Hadisnya sahih. Ya, oleh karena itu seandainya riwayat Musa bin Uqbah tadi benar, maka dia bertentangan dengan hadis yang sahih dan terakhir. Ya, sehingga hadis terakhir itu bisa jadi sebagai nasih seandainya sahih. Itu beliau katakan demikian, ya. Beliau katakan demikian, ya. Ya. Kata beliau, ya, tujuan pertama tadi sudah disebutkan bahwa hadis itu mursal, berhenti pada Ibnu Syihab Az-Zuhri, ya. Dan bertentangan, karena hadis dhaif bertentangan dengan hadis yang sahih, sehingga disebut dengan mungkar. Dengan demikian hadis itu dhaif. Anna dzalika law sahha, yang demikian seandainya itu sahih, lam yajuz an tarudda bihi al haditsa as-sarihata fi tahrimi bina'il masajid. Seandainya itu sahih, kan, misalkan, tapi sudah terbongkar kayak kelemahan, maka tidak boleh, ya, bahwa anturadda bihi al ahaditsu as-sarihatu, dibantah dengan hadis tersebut, hadis-hadis yang banyak yang sahih dan sharih tentang haramnya membangun masjid, ya. Anna dzalika law sahha lam yajuz an turadda bihi al ahaditsu as-sarihatu fi tahrimi bina'il masajid alal kuburi, ya. Kalau seandainya sahih tidak boleh. Hadis yang sahih banyak tadi kemudian dibantah dengan satu hadis tadi tentang haramnya bangun masjid di atas kubur. Kenapa? Ya. Laisa fil qissah anan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala dzalika wa aqarrah. Maksudnya di kisah itu seandainya sahih, Nabi tidak tahu, ya. Sehingga Nabi tidak membenarkan. Tapi juga bisa dibantah, ya, kalau pertama seandainya Nabi tidak tahu, tak pasti turun wahyu, maka narobuka nasi, ya. Kemudian yang kedua, lau faradna anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bidzali wa aqarrah. Seandainya Nabi tahu dan membiarkan, maka wajib, ya, an yuhmal dzalika ala annahu qabla tahrim, ya, dibawa kepada bahwa itu sebelum diharamkan. Karena hadis yang sahih li'annal ahaditsa sharihatun fi anna an-nabiyya harrama dzalika fi akhiri hayatihi kama sabat, ya. Seandainya sahih hadisnya bahwa Abu Jandal bangun masjid di atas kuburan Abu Basir. Kemudian yang kedua, Nabi tahu, seandainya begitu benar semua, maka wajib hadis tersebut dibawa kepada hadis sebelum adanya hadis pengharaman, ya, yang jelas bahwa hadis itu, ya, turunnya di akhir kehidupan Nabi, ya. Sehingga apa? Fala yajuz an yutraka an-nasul mutaakhir min ajli nasil mutaqaddam ala fardhi sihhatihi inda ta'awud. Karena itu tidak boleh meninggalkan nas yang datang terakhir, ya, dengan menggunakan nas yang datang lebih duluan. Karena yang akhir dinasah. Manansah min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha.
Mana samin ayatin aw nunsiha, tidaklah kami menghapus ayat atau melupakannya, kecuali kami datangkan yang lebih baik atau yang semisal. Artinya di sini ya antara nasakh ini berlaku dalam agama, dihapus. Kalau berada pertentangan, maka dijamak tidak mungkin, diamalkan dua-duanya tidak mungkin, atau yang kedua dinasah. Maka yang mansuh adalah seandainya sahih, ya hadis bahwa Abu Jandal bangun kuburan. Tapi dalam riwayat disebut inda bukan ala, inda kubri, ya mengalami tashif atau tahrif, dirobah. Nah, sehingga juga berubah maknanya selain lafadznya. Demikian ya, mudah-mudahan ya apa yang bisa kita bahas pada kesempatan ini kita bisa mengambil pelajaran besar betapa ulama Ahlus Sunnah berjuang untuk menjelaskan kepada umat terkait dengan kesamaran-kesamaran yang dibawa oleh orang-orang yang memang memaksakan pendapat, ya, untuk membenarkan apa yang dilakukan. Kemudian seakan mengambil dari hadis, ya, sementara tidak bisa dijadikan sebagai hujjah berdasarkan kaidah ahli hadis yang juga mereka pahami, ya. Nah, ini perjuangan para ulama untuk kemudian dihadapkan dengan hadis yang sahih, soreh, ya, hadis Aisyah, Ibnu Abbas, riwayat Imam Bukhari dan Muslim dan juga yang lainnya. Di situ tidak ada ya bahwa Abu Jandal bangun kuburan Abu Basir, ya, membangun masjid di atas kuburan Abi Basir. Tidak ada di situ. Ya. Nah, ini kalau bukan ulama, siapa yang bisa membongkar? Sementara masyarakat awam, wah ini ada hadis, ada sumbernya. Ibnu Abdul Bar membawa dalam Al-Isti'ab, Al-Baihaqi membawa dalam Dalailu An-Nubuwah. Ya, Ibnu Hajar juga membawa dalam Fathul Bari disebutkan. Ya. Namun dibongkar oleh mereka yang memiliki kapasitas hal itu. Nah, kita hanya menikmati, berusaha untuk memahami dan seterusnya. Ya, dan hasilnya adalah ya insya Allah kita bisa terhindar ya dari syubhat-syubhat tersebut. Ya. Dan kita tetap istiqomah insya Allah di atas dalil-dalil yang soreh. Ya, coba masa bisa dikalahkan tentang tidak bolehnya? Bahkan Nabi menyampaikan ya Yahudi dan Nasrani dilaknat gara-gara hal tersebut, ya. Ini. Apakah ini berlaku untuk mereka saja? Tentu tidak, ya. Ini berlaku untuk kaum muslimin. Berlaku untuk kaum muslimin. Bukan hanya sekedar beliau cerita dan mendoakan Yahudi dan seperti itu. Bahkan Aisyah menyampaikan seandainya bukan karena khawatir seperti Yahudi dan Nasoro, kuburan beliau ditinggikan, ditampakkan, tapi khawatir dijadikan masjid, dibangun masjid di situ. Ya, ini para jemaah. Ya. Luar biasa para ulama. Beliau memberikan pembelaan ya kepada sunnah, sebagaimana sering kita dengarkan hadis. La tazalu ummati ya la tazalu min ummati taifatun dhahirina 'alal haq ya la yadurruhum man khadalahum hatta ya'ti amrullah wa hum 'ala dzalik. Rawahul Bukhari. Senantiasa akan ada dari umatku segolongan orang yang membela ke atas kebenaran, tidak akan bisa mencelakai mereka siapapun ya yang telah merendahkan mereka sampai Allah mendatangkan perkaranya sementara mereka tetap dalam keadaan memperjuangkan agama ini. Kata Imam Ahmad, siapa lagi kalau bukan ahlul hadis, ya, aku tidak tahu kalau bukan ahlul hadis. Dan senantiasa akan terus ada,
Ya, di antaranya yang kita sedang bahas ini. Ya, sehingga tadi beliau katakan tinjauan pertama dari sisi kedudukan atau derajat kisah tersebut. Kalau dalam pendekatan hadis tersebut, ya. Pertama itu termasuk marosilnya Ibnu Zuhri, dan ulama banyak tidak menerima marosilnya Ibnu Az-Zuhri. Atau kalau tidak dikatakan mu'dol, ya, mu'dol itu terputus. Ada dua yang tidak berurutan, ya. Itu para jamaah. Kemudian yang ketiga adalah mungkar. Mungkar, jelas sudah selesai. Kalau sudah mungkar, hadisnya lemah. Karena di dalam kitab-kitab yang sahih tidak disebutkan tambahan bahwa Abu Jandal bangun masjid di atas kuburan Abu Basir. Ya. Kemudian kata beliau, seandainya sahih, ya, dan Nabi tahu, maka apa? Tidak bisa mengalahkan hadis yang sahih, hadis yang sore, dan itu datang terakhir bahkan menjelang wafatnya Nabi, yaitu bahwa Allah melaknat orang Yahudi dan Nasoro karena dengan sebab menjadikan kuburan Nabi mereka sebagai masjid. Alhamdulillah, ya, selesai sudah sampai di sini. Semoga bermanfaat. Ya, sudah masuk waktu Isya. Insyaallah kita adzan dulu. Selesai untuk syubhat ini. Ya, kesimpulannya satu apa? Hadis itu dhaif. Ya, diterangkan mursalnya Ibnu Syihab Az-Zuhri. Kedua, mungkar karena bertentangan dengan riwayat yang sahih. Ya. Dan yang ketiga, seandainya sahih dan Nabi tahu, hadis itu apa? Mansuh. Satu, ya. Ya, satu, hadis tersebut dhaif karena itu mursal dari Ibnu Zuhri, ya, Muhammad bin Syihab Az-Zuhri. Yang kedua, disebutkan mungkar karena apa? Menyelisihi hadis-hadis yang sahih, termasuk sahih Bukhari. Ya. Dan ketiga, seandainya sahih dan Nabi tahu bahwa riwayat tersebut mansuh, terhapus. Ya, terhapus. Tiga itu insyaallah. Ya. Pertama mursalnya Ibnu Syihab. Yang kedua mungkar, dhaif, mungkar karena bertentangan dengan riwayat di ulama Bukhari dan yang lainnya. Yang ketiga mansuh, terhapus oleh hadis yang telah berlalu, yaitu hadis Aisyah, Ibnu Abbas, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.